Halo semuanya, balik lagi bersama gue Joman di channel Cunut Podcast, cerita anak Tuhan celotehan bermutu. Nah, as you can probably see, atau ya mungkin ya teman-teman yang di uh, Spotify, mungkin nggak bisa ngelihat, tapi cuma bisa denger, I am here alone. Tapi tenang aja, gue nggak bakal sendirian kok selanjutnya, soalnya gue yakin kalian pasti kayak bosen dengerin suara gue doang, ngeliatin muka gue doang, nggak ada yang bisa dilihat. Tapi ya nggak apa-apa, don't worry, gue bawa satu teman yang bisa nemenin kita semua buat kayak ngobrol for this episode. Yuk, let's give him a drum roll. Who are you? Hai semuanya, halo halo, halo guys. Gua Yonatan and I'm back here. Yes. Kenapa Jos butuh ditemenin ya? Iya dong, kayak gue nggak bisa sendiri. Ini aja kita Oke udah, oke oke. ini aja kita udah pas Oh banget tuh. iya, we are the Gila, same. sweaternya bareng. Ya kalau di Spotify nggak bisa lihat ya, kita kebetulan pakai sweater bareng lah, Iya Mian. benar, nggak Ko kebetulan sih, kita Yonatan. rencanain sebenarnya. Iya. Oke, oke. Now kita langsung masuk aja deh ya ke topik yang mau kita Iya, bahas iya, iya. hari ini ya. Gila, episode kali ini kayak ini kayak part 2-nya dari episode yang sebelumnya, guys. So, kalau Hmm, episode sebelumnya itu kan tentang I'm right, you are wrong. Itu TJ iya. sama Jasar ngomongin soal judging other person. Gimana kalau kita suka ngejudge ke orang, kita harus kayak gimana Hmm, sih gitu loh. Nah, tapi kali ini kita bakal ngomongin soal pembenaran diri. Wah, yes. soal self righteous. Saking rasa benarnya, you merasa kayak di-attack sama orang gitu loh. Kayak di-attack sama semua orang, society. Gitu. Iya. Nah, jadi gimana nih? Maksudnya apa sih? Kayak ini kalau orang bilang biasanya about termnya itu tentang victim mentality. Nah, Nah, iya. Kan biasanya ya, of course, orang-orang kalau diserang pasti mereka merasanya kayak yang korbannya kan, which is the victim hmm, gitu loh. Nah, hmm, apa sih kayak what does it mean to have a victim mentality gitu? Menurut Wikipedia, Wikipedia bilang ini katanya agak complicated, I know agak aneh, cuman dibilang Wikipedia bilang victim mentality is an acquired personality trait in which a person tends to recognize or consider themselves as a victim of the negative actions of others and to behave as if this were the case in the face of contrary evidence of such circumstances. hmm. Waduh, kan kedengarannya kan kayak, hah? Apaan tuh? Apaan Nah, sih? kayak Iya, emang iya gue juga makanya nggak tahu tuh aneh apaan. banget, gila jauh. Kayak ini by the way gue nggak apal guys, kayak jangan bikin kayak, wih gila, pinter banget lu bisa apa gitu, cuman enggak, ini gue baca. Iya, kayak iya, iya. kayak in short, in summary guys, jadi tuh orang-orang yang punya victim mentality, mereka basically yang mau jadi korban dan nggak mau disalahin dan nggak mau tanggung jawab buat kesalahannya sendiri. Tapi instead mereka lebih milih buat kayak, oh lu sebenarnya kasihanin gue dong, karena kan gue korbannya, karena gue nggak salah Hmm, apa-apa gitu, gue yang dirugiin gitu. jadi kesannya Iya, kayak dia tuh nggak ada salah sama sekali ya, gitu ya. Dia merasa dia nggak ada exactly. salah, orang lain yang salah. Makanya mereka Hmm, mereka jadi merasa kayak dia tuh jadi victimnya gitu ya. exactly, victim, I see, ya. I see, I Iya. see, I see. Ada kok di Alkitab, Ya, ada nggak sih? benar banget. Ada. Iya, Di Alkitab juga ada. Di Alkitab itu eh, di 2 Korintus 10 ayat 12. Nanti teman-teman bisa baca iya. juga seluruh perikopnya gitu ya. Di 2 Korintus 10 ayat 12 bilang gini nih. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Hmm, Jadi mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Nah, ini nih Paulus lagi ngomong ke jemaat di Korintus waktu itu. Dibilang kalau gini wow. nih, kalau kita kalau kita membandingkan diri dengan nilai kita sendiri Iya, atau kita memujikan diri sendiri, itu tuh kayak kita bodoh di hadapan Tuhan tuh kayak kita tuh bodoh gitu. Kenapa? Karena kita coba iya. comparing dengan nilai kita sendiri dan juga comparing terhadap orang yang juga sombong dan juga mungkin Iya. minder dan apa segala macam yang memujikan diri sendiri. Nah, akhirnya itu membuat Hmm, kita merasa paling benar, orang lain salah dan kita membandingkan diri bukan dengan kebenaran tapi dengan
Iya. nilai-nilai yang salah gitu loh. Nah, Iya. seharusnya yang kita harus lakukan adalah kita membandingkan diri dengan kebenaran, which is Hmm, apa yang Alkitab katakan gitu, apa kebenaran dari Alkitab kayak gitu. mantap. Mantap. Nah, That's a really good explanation. Kayak gue kalau baca ayatnya, gue nggak bakal mungkin bisa kepikiran konteksnya, gila. Untung guys, Koyon di sini, gila. puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, jadi salah satu cara juga kita nih, ini sedikit ya, kalau kita caranya mau tahu Iya, tentang kebenaran di Alkitab, kita nggak bisa juga cuman kayak ngutip satu ayat gitu. Kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya atau setelahnya. Jadi kita bisa tahu konteksnya wow. apa, dan juga cari juga di Google ada banyak kok gitu, yang jelasin Iya, iya, tentang konteksnya gitu. Ya, jadi benar-benar. ini Paulus sendiri bilang kalau ada loh ya orang-orang yang membandingkan diri, memujikan diri gitu ya, bilang kalau gue tuh orang-orang yang benar, itu orang-orang yang salah, dan nggak mau cari kebenarannya. Iya, mm-mm. Yang ada dia terus melakukan pembenaran diri Iya. gitu. Itu pas banget tuh sama kayak ciri-ciri victim mentality, ya nggak sih? Kayak mereka pikir mereka selalu benar sama yang tadi you bilang kan, yang kayak Paulus ngomong ke orang-orang, terus kayak mereka nggak mau dikoreksi, ya Iya, kan? iya, Terus kan, iya, terus akan bangga of what they're dealing with. Ya itu mungkin agak jarang sih, cuman kayak kebanyakan mereka lebih mau simpati gitu loh. Ngerti nggak sih? iya. Nah, ini contohnya, salah Iya, contoh yang paling banyak gitu ya di Alkitab itu orang-orang iya, Farisi, ahli-ahli Taurat. iya, Nah, benar. mereka tuh kalau kalau kita baca, mereka tuh cuman self righteous aja, nggak mau Hmm, dikoreksi, ditegor, nggak, pokoknya gue bener. Taurat bilang begini, pokoknya gue bener. Di luarnya mereka bener, tapi hatinya iya, nggak ada yang tahu, dan mereka Tuhan Yesus bilang sendiri, mereka itu seperti kuburan berlabur putih. Jadi di dalamnya busuk, di luarnya baik gitu. Nah, mereka iya, pakai topeng itu untuk nggak mau dikoreksi kayak gitu. iya, Nah, benar, kemudian benar. ciri-cirinya juga ada juga dia seakan-akan bangga. Nah, Iya, ini mungkin nggak banyak dari kita yang tahu. Mereka bangga terhadap suffering yang mereka alami. Nah, bingung kan kok iya, bangga sama suffering? Jadi gini ciri-cirinya dia, kalau misalnya dia ada something yang dia salah, atau misalnya dia kayak kelemahan dia lah, kelemahan atau salah dosa gitu ya, yang dia lagi suffering, mereka bukannya try to fix, tapi mereka malah love untuk terus berada di dalam masalah itu, untuk terus berada di iya, dalam kelemahan itu, gitu. iya, benar. Jadi mereka seneng, bangga, walaupun secara luarnya mereka kayak stres gitu kan, aduh gimana sih gini gue disalahin gini tapi mereka tuh demen gitu loh, mereka demen entertain Iya, dagingnya mereka, sufferingnya mereka, sampai bukannya mau malah di fix, iya, disembuhin, ujung-ujungnya malah dia merasa ujungnya malah ya itu, kayak luka itu nggak disembuhin tapi kayak dikorek-korek gitu loh. korek, korek, Nah, iya, makin lama makin makin rusak lukanya kan, kayak iya, gitu. iya. Jadi itu Terus mungkin, ciri-cirinya. iya, mungkin juga nggak sih orang-orang yang kayak tadi gue bilang gitu, yang kayak bangga with their suffering, itu mereka seek for attention juga. Kayak Ya, mereka seek, betul. seek, seek, seek orang-orang attention, apalagi yang menurut mereka itu salahnya orang yang salah gitu. Ya, Biar kayak mereka bisa, I don't know, minta maaf duluan gitu, ngaku kesalahan duluan, biar kayak ya orang biar yang biar itu kan, orang yang iya, iya, merasa attack dia untuk minta maaf iya, duluan gitu iya, ya. iya. Soalnya kan kayak itu mereka kayak feed pride-nya mereka sendiri, ya nggak sih? Benar. Nah, Iya, itu ciri-ciri sebenarnya dari orang yang punya victim mentality ini. Dan ini sangat exactly, iya. bahaya, teman-teman. Jadi buat yang di Spotify dan juga di YouTube kalau dengar, ini bahaya banget kalau kita punya victim mentality ini. Karena Hmm, ujung-ujungnya kita nggak berkembang, gitu loh. Ujung-ujungnya kita iya, kayak, benar. oh ya udah, orang gua udah benar. Iya, heeh. Iya, bakal 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 muter terus gitu loh, kayak Iya, enggak, gua nggak salah, kayak bakal, iya, nggak bakal kayak ada perkembangan, kecuali kayak suatu saat dia bakal nyadar sendiri gitu loh. iya betul. Dan orang lain mau Iya, tegor juga dia nggak bisa ketegor, iya, nggak bisa kekoreksi, iya, nggak bisa berubah. Dan ujung-ujungnya iya, dia bilang kayak, tuh lihat aja semua orang nyalain gua, emang gua hmm, gua yang paling benar gitu loh, semua orang nyalain gua iya, gitu. iya, Ya, kayak iya, gitu. bener. Jadi pada akhirnya yang the only person yang bisa ngerusakin victim mentality-nya kita sendiri itu kayak kita sendiri, ya nggak sih? Betul, betul, itu harus keputusan Iya, dari kita sendiri. benar. Nah, ini biar lebih jelas nih, biar lebih jelas, Iya, kayaknya kita nggak, kurang relate gitu ya kalau nggak ada
Iya. Apa namanya, nggak ada contoh Jadi gitu, contoh yang nggak ada konkret. cerita gitu. Iya, kita kan cuma Iya. ngomong nih kayak teori aja nih sebenarnya ya kan. Definisi segala Iya gitu. betul. Nah kita harus butuh contoh yang konkret nih. Nah kita ada Pas apa ya, bisa banget. dibilang kayak secret surprise guest gitu ya, buat buat Iya. buat supaya kita lebih relate nih, karena dari gua sendiri sama Joman itu nggak mungkin contoh-contoh nggak terlalu relate Iya. kali ya. Nggak banyak juga yang kita bisa sharing doang. Cuman kita ngerti lah. Cuman kita nggak ada kayak nggak pernah ada pengalaman atau kayak cita-cita gitu lah. Nggak ada Oke. narasumber. Iya. Nah, siapa nih Jos? Siapa nih yang Siapa ya? jadi Siapa ya? secret? Siapa Siapa ya? ya? Kalau kalian nggak tahu, ini orang itu dia yang bikin dia yang arrange semua kayak marketing elementsnya buat podcast kita nih. Waduh. Oh, our Right? marketing director ya. Marketing director exactly. Wow. Nah, ya udahlah. Oke, Ya langsung aja. karena buat yang di YouTube, karena dia nggak mau dikasih lihat mukanya, karena dia karena ya maunya kan nggak mau dikasih lihat mukanya, bukan karena jelek guys, karena dia nggak mau aja. Iya. Jadi ya suaranya aja lah ya, nggak apa-apa ya. Ya udahlah, sekarang aja Oke. kita undang. Ayo perkenalkan Anda. Halo guys, Halo. apa kabar semuanya? Halo. Iya, perkenalin kalau yang belum kenal gue, nama gue Patricia Isadora. Gue marketing director Cana Cenut Podcast. Wih. Dan hari ini gue jadi Wih. guest dadakan nih di episode kali ini. Kalau ini bener guys, ini beneran dadakan ini. Ini beneran dadakan ini. Oke. Langsung ditembak. Cak, ayo maju. Oke. Jadi gini Cak, kita tuh butuh contoh konkret gitu ya dari misalnya victim mentality ini gitu loh. Kayak kamu tuh pernah nggak sih dulu kayak ngalamin soal kayak tadi yang kita udah bahas gitu loh, ciri-cirinya, kemudian dari arti dari victim mentality itu sendiri gitu. Iya. Pernah nggak kamu alamin? Ya, jadi pernah. Ya, jadi gini guys ceritanya. Ini apa gue mau langsung mulai cerita aja kali ya? Langsung aja nggak apa-apa. Oke, This is jadi your time and place. Iya, thank you. Oke, jadi ceritanya dulu waktu gue pertama-tama datang ke Kanada buat sekolah, kayak gue tuh struggling banget kayak di sekolah gue, kayak adjusting with the culture, terus kayak sama kurikulumnya juga. Jadi kayak I find it like pretty hard to adjust with everything gitu loh. Dan itu tuh resulting in gue fail kayak a lot of courses kayak waktu di college gitu lah. Kayak terus gue sempet kayak teman-teman gue tuh udah pada mulai transfer nih ke university, sedangkan karena gue gagal terus, gue tuh jadinya nggak bisa transfer kan, dan kayak gue tuh mulai frustasi gitu loh. Aduh, gimana nih? Kayak gue nggak bisa transfer gitu loh. Kayak gue udah minta temen gue ajarin, kayak mungkin udah berusaha buat kayak belajar lebih keras lagi, tapi kayak tetap aja nilai gue tuh nggak get any better gitu loh. Terus lu pada mau tahu nggak betapa nggak tahu dirinya gue nih? Dan this is like the victim mentality yang gue experience in my life ya. Mau tahu? Iya. Jadi gue kayak berdoa dan gue bilang sama Tuhan kayak gini. Tuhan, gue bakal a little bit kayak backstory gue at that time tuh kayak like karena with a lot of things happen in my life, gue tuh jadi kayak rada istilahnya kayak disconnect gitu loh sama Tuhan. Kayak gue jadi kayak males doa karena gue nganggepnya kayak ya kalau gue doa kayak nggak akan mengubah situasi dan kondisi gitu loh. Nah terus waktu gue udah ngalamin kayak udah kayak benar-benar gue udah pakai tenaga gue sendiri dan gue benar-benar nggak bisa succeed gitu ya to get a better grades, gue bikin perjanjian sama Tuhan di dalam doa gue dengan gue berdoa seperti ini. Gue bilang, Tuhan, gue bakal baca Alkitab deh. Gue bakal rajin baca Alkitab ya kan. Tapi ada tapinya nih Tuhan, lu lulusin gue.
Wah, Gue nodong kagak dong. peduli, Nodong. gue kagak peduli Ngancam. caranya gimana. Iya, iya. Seenggak tahu dirinya itu gue. Tapi Hmm. gue benar-benar ya Tapi sekarang masih bisa diri kan? iyalah. Oh, Ya. Jadi iya, iya. kayak yang tadi kan si Koyon sempat bilang ya, Koyon atau Joman bilang kayak ya kayak orang Farisi lah salah satunya, kayak yang mereka kayak nunjukin kalau mereka nyari-nyari Tuhan. Terus kayak gue juga ada ayat Alkitab yang kayak waktu itu gue mikirnya kayak carilah dulu kerajaan Allah maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Gue pakai itu buat kayak nih gue udah baca Alkitab, nih gue udah nyari kerajaan Tuhan, sekarang tambahin yang perlu udah tambahin gitu loh. But kayak ya anyway kayak selain berdoa kayak gitu, gue juga bukan kayak ya udah nggak belajar, gue belajar kayak I double my effort gitu loh. Tapi begitu resultnya keluar, kayak gue ternyata nilainya kayak so close yet so far buat transfer ke university. Intinya adalah gue masih tetap fail gitu loh. Oh, Terus no. tahu guys, things got worse. Kayak victim mentality gue tuh makin parah. Apa yang gue lakukan adalah gue malah makin marah sama Tuhan. Gue benar-benar kayak bilang ke Tuhan kayak gini. Kayak gue tuh udah baca Alkitab, boy. Kayak lu bilang kayak you do the rest and kayak let me do the rest gitu loh. Tapi lu tuh nggak do the rest, God. Kayak gue benar-benar marah banget gitu kan. Kayak gue ngerasa gue tuh udah bener karena gue udah belajar. Kayak I did all of these things. Kayak I sacrifice. You did your best. Iya, kayak yang seperti ciri-ciri yang tadi kalian udah bilang lah basically. And yet kok gue nggak dapet resultnya gitu loh. Ya di situ kayak ya kalian udah bisa lihat lah ya kayak gue understandable ya. Ya kayak gitu lah pokoknya. Iya. But then and then kayak at the time gue juga nggak ngerti kayak kenapa Tuhan tuh nggak kayak tadi tanda kutip yang kayak do the rest gitu loh. Jadi anyway, ibaratnya kalau gara kamu kamu nggak lulus ini di salah satu di college ini, itu gara-gara Tuhan nggak lakuin bagiannya gitu ya. Kamu jadi nyalain Tuhan gitu kan? Kayak jadi iya gitu loh. Benar. Betul. Nah, gitu parah banget kan nggak tahu dirinya gue. Anyway, long story short, I realized that terus abis itu and then kayak gue ngerasa bahwa sekitar I think 4 bulan kemudian ya, kayak gue ngerasa ya mikir-mikir refleksi diri kenapa ini semua kayak terjadi gitu-gitu kan. Terus di situ gue decide buat I know better than God gitu loh. Maksudnya kayak gue tuh nggak tahu apa-apa daripada Tuhan gitu. Jadi I decided to repent. This is just kayak long story short ya, kayak proses yang gue lewatin. Kayak intinya gue memutuskan untuk repent and try to humble myself. And then I come back. Kayak gue sempet kayak summer off tuh kan. Terus gue pas balik ke sekolah lagi, gue bener-bener kayak bilang ke Tuhan, oke, kayak it's okay if you kalau seandainya kali ini gue bakal mencoba lagi, dan it's okay kalau seandainya kali ini rencana lu kalau emang gue nggak transfer ke uni atau kayak mungkin you have other plans for me, kayak I just believe that that's the best for me gitu loh. Dan ya long story shortnya lagi, gue akhirnya selama proses gue itu gue belajar bahwa Tuhan kemarin nggak do the rest-nya dia karena Tuhan tuh mau gue belajar tentang potensi diri gue sendiri. Karena guys dulu gue tuh orangnya kayak nganggep gue tuh gue tuh nggak pinter, gue tuh bego lah, gue paling bego satu dunia. Tadi apa sih kayak victim mentality, gue ngerasa kayak gue tuh victimnya, kayak segala sesuatu tuh salahnya, kayak segala sesuatu gue yang salah, kayak tau gak sih, ya gitulah pokoknya. Kayak kurang aja gitu ya. Iya, kayak gue membenarkan diri gue dengan cara gue nyalahin diri gue. Make sense nggak tuh guys? Iya, make sense. Iya, benar. Jadi gue bilang kayak, gue emang gak lulus karena gue tuh emang bego guys, gitu loh. Tapi sekarang kayak gue nggak kayak gitu, dan Tuhan tuh pengen gue tahu bahwa enggak, kayak lu tuh punya potensi, cuman kayak stop being like kayak you're the victim gitu loh. Dan kayak ya gitulah. Jadi ya yang kedua kalinya gue bener-bener kayak really did my best, dan gue bener-bener
punya langsung dari kejadian itu, gue malah jadi pengen punya baca Alkitab, kayak punya keinginan untuk baca Alkitab yang kayak benar-benar untuk mengenal Tuhan tanpa mau Wow. ada imbalan gitu loh. Tanpa Wah, embel-embel ya. nice. Iya, tanpa embel-embel. Dan Wow. itu tuh experience-nya luar biasa sekali, guys. Bukan cuman gue bisa mengenal Tuhan lebih dalam, tapi gue pada akhirnya lulus, guys. Oh, Transfer gue Widih. akhirnya. Yeah, Mantap. but that was like, that was happened like 2.5 years ago. Wow. So yeah, Nice. jadi menurut gue victim mentality, ya kalau gue sih yang gue alamin ya humble yourself and then kayak repent and kayak sebenarnya buang pride lu jauh-jauh dan emang ngaku aja kalau lu tuh salah. Dan by the way itu bukan berarti lu tuh lemah gitu atau lu tuh kalah. Enggak, guys. Malah kalian tuh bakal benar-benar kalian nggak akan nyangka apa yang akan kalian pelajari dari experience kalian di situ. Hidup kalian bakal dibolak-balik sama Tuhan dah kalau kalian benar-benar membuka hati dan membuka diri untuk Tuhan bekerja gitu loh, menyembuhkan segala sesuatu luka yang kayak apa ya, mengakibatkan kalian punya victim mentality seperti gua dulu gitu. Wow. Udah, Wow. gitu sih dari Wow, Amin. wow. So now you are in the university now and then udah mau Iya. lulus ya? Udah, Iya. actually I'm done. I'm Wow. like udah mau lagi tunggu Hebat. graduation. Look at Gila. God really do the rest. Iya. Iya. Wow. Intinya humble and repent. Humble. Amazing. Iya. Humble and Amazing. repent. Iya. And do your best lah ya. Iya, obviously. Wow. Iya. Potensi. Wow. Thank you so much Ica buat Iya. apanya? Inspirationnya wow. Ini benar-benar kayak kita jadi benar-benar relate ya. I can see kita jadi bisa relate benar-benar Iya. buat ininya apanya? Apa sih victim mentality itu? Iya. Itu pengalaman apa sih? Wow, pengalamannya luar biasa sih. Gimana, Jos? Iya. Iya, terus kita juga bisa lihat gitu loh, kayak ternyata kita victim mentality-nya tuh bukan cuman kayak sesama orang doang gitu loh. Kita sama Tuhan tuh bahkan lebih sering mungkin, ya nggak sih? Iya. Jadi kita bahkan lebih feel entitled, lebih feel kayak lu mana sih gitu. Kok lu nggak ngelakuin gitu loh, kayak gue udah ngikutin lu, gue udah pelayanan, gue udah kayak ngelakuin banyak hal, tapi mana men? Cuman kan pada yang tadi Ica bilang, di proses itu Tuhan mau ngajarin kita sesuatu gitu loh. Iya. Nah, makanya itu tuh kayak salah satunya tuh guys, salah satunya kenapa kita bisa kayak punya victim mentality. Yang kalau sama Ica tadi itu kayak it's pride and arrogance lah, you can say gitu loh. Iya. Kayak kita feel entitled buat dikasih sesuatu sama Tuhan karena kita udah ngelakuin sesuatu yang menurut kita tuh cukup gitu loh. Padahal tuh enggak, padahal Tuhan bilang enggak, kayak gue nggak mau lu cuma sampai situ doang gitu loh. Iya. Gue mau lu kayak tadi kalau in Ica's case ya, gue mau lu realize your potential gitu. Iya benar-benar. Iya. Oke. Thank you so much ya, benar-benar it's Iya, sangat relevan banget buat setiap kita. And then kalau teman-teman semua mau lihat mukanya Ica nih, bukan cuma dengar suaranya doang gitu kan. Nanti bisa di episode-episode selanjutnya ya. Jadi kita benar-benar akan undang Ica sebagai host yang mantap. Ya kan? Dari suaranya aja udah kelihatan nih. Wah, ini nih benar-benar udah pas banget. Udah pas banget buat jadi host nih sebenarnya. Oke. Thank you, Ca. Terus sama-sama. Thank you, Ca. Terus kalian juga kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang ceritanya Ica atau gimana, I'm pretty sure dia punya banyak cerita gitu loh. Yes. Kayak kalian bisa aja kayak gue shameless plug ya, Ca, nggak apa-apa, kayak di Instagramnya Patricia Isadora. Wah. Patricia Isadora, Patricianya double A di belakang, guys. Jadi itu. Oh. Ini orang yang add udah pasti di ini belum? Udah pasti di approve belum nih? Oh iya. Oh ya. Iya. Tuh, udah dijamin guys. Langsung aja add. Oke. Oke, thank you, Ca. No worries. Bye guys. Iya. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Kira-kira tadi udah ya. Jadi kira-kira salah satu cirinya kenapa sih kita bisa punya victim mentality itu karena pride and arrogance ini ya. Tapi kira-kira apalagi sih yang bisa menyebabkan kita tuh bisa punya victim mentality gitu loh. Apalagi Jos, kira-kira Jos? Mungkin ya kayak Pastor Roma tadi kan Ica kayak juga sempat ada fail lagi kan, sempat struggle juga, sempat
ya nggak tahu lah, kayak nggak harus berhubungan juga kan sama hal itu. Iya. Kayak misalnya kita gagal di hal yang lain gitu, terus Tuhan nggak ngelakuin, atau misalnya kita konflik sama temen juga, terus nggak ke resolusi, akhirnya kita didiemin doang apa gimana, ya banyak past trauma bisa. Terus ya Betul. yang kayak contoh tadi yang sama temen di betray gitu kan. Oh ya, Ya kan, kayak benar. soalnya banyak loh. Kayak dulu gue pas SMA ya, gue kayak suka banget banyak denger cerita orang kayak konflik sini sana, padahal cuman hal sepele. Iya. Terus akhirnya mereka nggak ngomong gitu loh. Iya. Karena dua-duanya saling main victim mentality. Victim, iya, dua-duanya kayak victim kan gitu. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat gitu kan ya, kalau misalnya masalahnya cuma sepele, sebenarnya nggak worth it gitu loh untuk gara-gara masalah, hubungan malah jadi jauh gitu loh. Makanya. Bener kan? Nah, kita harus ngelihatnya sebagai suatu kesatuan nih. Oh, ini nih mengancam relationship kita nih. Sama temen kah, sama siapa, orang tua kah, sama saudara gitu ya. Kita harus lihat bahwa kalau misalnya gue terusin masalah ini bakal mengancam relationship kita, dan akhirnya kita malah jadi nggak ngomong apa segala macem gitu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ada past trauma, kemudian betrayal, kemudian pride or arrogance, itu benar-benar kayak jadi apa ya? Akarnya kenapa kita bisa jadi punya victim mentality. Padahal mungkin kitanya nggak mau. Siapa di sini mau jadi punya victim mentality? Nggak ada sebenarnya, ya kan? Kita tuh secara itu nggak mau mungkin gitu. Cuman kenapa itu bisa ada? Karena ada akarnya ini. Nah, akarnya ini harus kita tahu dan kita harus benerin gitu, ya kan? Iya. Sebenarnya ada satu ayat yang bagus, cuman gue lupa di mana gitu ya. Nanti teman-teman bisa searching. Ayatnya bilang gini nih: jika ada saja perkara di antara kamu, itu sudah merupakan kekalahan bagimu. Terus lanjutnya gini: kenapa kamu tidak lebih senang dirugikan? Kenapa kamu tidak lebih senang menderita ketidakadilan? Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh. Maksudnya Tuhan gak bilang siapa benar siapa salah. Kalau engkau benar, maka kamu menang. Kalau engkau salah, maka kamu kalah. Enggak. Kalau aja ada perkara nih, ada perkara tuh konflik ya. Kalau ada konflik aja yang nggak mau diberesin, yang kita nggak mau beresin, itu kita kalah loh. Walaupun kita benar. Dua-duanya kalah ya. Kayak dua-duanya kalah. Dua sisi konflik. Karena relationship-nya konflik. Nah, Tuhan maunya tuh kita punya relationship yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Makanya kan Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama. Tadi bagus banget yang Ica bilang, benar-benar kita harus kasih kepada Tuhan tuh harus yang tulus gitu. Gak bisa yang ada embel-embel apa segala macam gitu. Nah, itu yang membuat relationship-nya benar. Nah, kalau misalnya kita punya konflik aja nih sama Tuhan, beresin. Kalau kita punya konflik sama sesama, beresin gitu. Jadi ayatnya selanjutnya bilang, kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Contoh nih ya Jos ya. Kalau misalnya I benar nih, you salah. Terus I benar, you salah. Terus kita konflik gitu. Terus you maunya I yang minta maaf duluan kan? Iya, pastilah kalau misalnya kita punya victim mentality. Betul. Kamu kalau you ini kamu bakal bilang, pokoknya Koyon harus minta maaf duluan, baru I maafin gitu. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah sebagai orang Kristen nih, orang anak-anak Tuhan, kita tuh harus gak peduli siapa yang salah, gak peduli siapa yang benar, kita harus beresin. Kalau misalnya kalaupun benar kamu benar, harus humble. Nah, caranya gimana? Pertama itu humble. Ini kuncinya. Kamu harus humble diri, merendahkan diri, dan walaupun kamu nggak salah nih, kamu benar, kamu merendahkan diri, datang dan juga bilang, selesain dulu. Gue pernah nih konflik nih dulu. Koko pernah ngomong begini misalnya. Terus aku sakit gitu kan, tapi aku mau datang, aku mau maafin Koko gitu loh, gara-gara gini segala macam. Nah, ini yang membuat relationship jadi pulih kembali. Iya. Kan di ayat Alkitab kan juga sempat ada yang ngomong nggak sih kok, kalau selesaikan masalahmu sebelum matahari terbenam, ya kan? Betul. Iya kan? Nah, kalau kita bisa punya karakter untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah dalam relationship ini,
otomatis victim mentality itu akan dikikis. Iya. Wow, Itu reflect on yourself. Ya, itu pertama. Nah, kedua, itu kita harus punya vulnerability, betul. Kita harus bisa sebagai orang-orang yang vulnerable gitu. Kayak ya udah, datang, ngomong terus terang apa adanya. Jangan ditutup-tutupin, jangan merasa benar. Selesaiin, confront it, dan kalau misalnya setelah itu ngomong baik-baik, saling memaafkan, saling minta maaf, bilang kalau relationship kita ini lebih penting dibandingkan masalah yang ada, gitu loh. Kayak gitu. Terus apa lagi, Jos? Kira-kira yang supaya kita mungkin ya yang sama kayak tadi, yang refleksi dari cerita Ica tadi. Kan Ica kan in the end what she did was she did her best kan. Iya. She fight for it gitu loh. Iya. Iya. Jadi akhirnya kayak dia datang ke hal-hal Tuhan yang lagi kan, gitu ya. Exactly. Dia Iya. datang ke Tuhan Bahkan, lagi. Iya. Iya kan Kita pasti kan si Ica nggak suka kan kayak ngulang lagi. Tapi kayak she fight for it gitu loh. Yep. Ya nggak sih? Iya. Iya. Jadi kayak physical health aja. Something that we do itu nggak enak. Kayak obat kan nggak enak. Iya. Siapa yang mau minum obat kalau nggak sakit? Cuman karena kita tahu kita sakit, ya kita harus fight, kita harus minum obat itu, gitu loh. Iya. Ya kan, kita harus minum walaupun pahit, walaupun tadi kita harus merendahkan diri, pride kita dirobek-robek, ya kan. Kita nggak salah, tapi kita harus memaafkan. Kita harus datang duluan buat memaafkan atau bahkan minta maaf. Karena minta maaf itu buat for me itu minta maaf itu bukan berbicara soal siapa benar siapa salah. Kalau kita salah minta maaf, kalau kita salah harus minta maaf jelas. Tapi minta maaf itu adalah definisinya karena gua masih mau berhubungan sama lu. Karena gua masih mau berhubungan sama lu, makanya gua minta maaf. Walaupun gua nggak salah. Iya. Yuk kita benerin lagi hubungannya, gitu. Iya. Taruh hubungan di atas pride lah ya. Di atas pride, di atas masalah yang ada, di atas semuanya. Karena Tuhan itu sangat menghargai hubungan. Makanya Tuhan Yesus sampai datang ke bumi buat apa? Nyelamatin kita kan, betul. Nyelamatin kita buat apa? Supaya hubungan kita sama Allah nyambung lagi. Itu. Jadi kita harus memprioritaskan hubungan di atas segala-galanya. Iya. Iya tuh guys, tuh dengar tuh. Jadi kayak buat kan title kita kalau kalian udah lihat yang di Spotify sama YouTube kan titlenya I feel very attacked. I feel attacked gitu loh. Yeah. Padahal sebenarnya tuh nggak ada yang nyerang kita, nggak ada yang salahin kita. Itu tuh kita sendiri, mental kita sendiri yang di dalam kita sendiri yang toxic, yang cuman maunya kita diem aja, terus nunggu orang itu kayak minta maaf, nunggu orang itu kayak yang rendah hati dulu segala gitu loh. Pure arrogance lah, arogan kitanya. Betul. Nah, jadi kita belajar lebih rendah hati. Iya benar. Even though kita orang itu benar-benar attack kita nih, kita jadi tetap nggak merasa victim gitu loh. We are not victim here. Kita bisa dengan rendah hati. Oke, dia attack kita ya udah. Itu memang udah tujuan dia. Kita jangan merasa kita di attack terus. Gitu. Kita bukannya kita nggak mau bela diri, bukan. Tapi kita mau supaya hubungan itu tetap berlangsung gitu loh. Tetap berlangsung. Ngomong terus terang. Ya waktu itu lu pernah ngomong ke gue kayak gini. Boleh nggak gue tahu maksud lu apa? Nah, gitu loh. Jangan dilabrak juga. Jangan, woi. Itu udah bukan, itu benar-benar victim itu kalau gitu. Nggak, jadi ngomong baik-baik. Nah ini budaya keterbukaan ini, budaya yang memang jarang. Memang bahkan bisa dibilang udah nggak ada di budaya kita sekarang ini. Khususnya yang kita udah individualis, kita udah nggak ada lah kayak gini. Ya udah kalau gua ini urusan lu, itu urusan gua nggak ganggu lu jangan ganggu gua, gitu kan? Jadi pokoknya itu harus dibudayakan nih, mulai dibudayakan soal terbuka, vulnerable, dan juga ngomong, fight for it. Iya. So if you guys have any topics
ya that you want us to talk about, langsung aja DM di Instagram kita @BIC Vancouver atau komen langsung di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow Spotify kita di mana, Jos? Di Spotify di Cenat Cenut Podcast dan subscribe di YouTube channel kita di BIC Vancouver. Ntar kalian bisa lihat ada playlistnya Cenat Cenut Podcast. Ntar kalian bisa lihat episode-episodenya. Oke. Hopefully this episode bisa kita dapat reflect something, dapat inspiration something dari this episode. Dan ya, jangan jadi a victim but be a victor. Widih, itu bagus banget. Itu bagus banget. Nah, mantap. No victim, victor. Gila, bagus banget. Bagus. Okay, ya udah guys. Have a great day. Gua Ion. Dan gue Joman. See you in the next episode. See you guys. God bless. God bless you all.